Gadis itu jelas merupakan betina paling berharga dan langka di suku Bisman, namun anggota tubuhnya dipatahkan, urat tangan dan kakinya diputus, bahkan matanya dicungkil hidup-hidup untuk dijadikan sate. Pada akhirnya, dia dilempar ke dalam gua binatang buas yang berbahaya untuk dijadikan umpan makanan. Hanya karena gadis itu terdeteksi memiliki kemampuan kesuburan tertinggi, dia dicemburui oleh sahabatnya sendiri. Sahabatnya itu tidak hanya menyuap kepala suku untuk memfitnah gadis itu sebagai sampah yang tidak memiliki kemampuan reproduksi, tetapi juga diam-diam menggoda pacar bermuka dua yang disukai gadis itu. Mereka menguliti dan mencabut urat gadis itu, menyiksanya hidup-hidup hingga mati. Saat ini, di dalam sarang binatang buas yang remang-remang, jeritan pilu membelah langit. Urat tangan dan kaki gadis itu semuanya telah diputus. Tulang-tulang tajam menembus kulit dan dagingnya. Dia tergeletak di tanah seperti seekor anjing. Tidak kusangka kamu, Xia Qing, akan mengalami hari ini. Betina berharga dengan kesuburan tertinggi di suku angin hitam yang terhormat, kini bahkan lebih rendah dari induk binatang yang paling hina. Lin An menginjak tangan gadis itu yang tulangnya terlihat dengan kuat, menatap betina yang setengah mati di tanah dengan tatapan penuh kemenangan. Betina rendahan ini tentu saja tidak sebanding bahkan dengan seujung jari kaki Lin An. Di sampingnya, seorang jantan memegang duri tulang dengan wajah penuh cinta yang menjijikkan dan sanjungan. Dia dengan patuh menusukkan kembali duri tulang itu ke tubuh gadis itu. Xia Qing menatap dua orang di depannya dengan satu mata yang tersisa dengan rasa sakit yang luar biasa. Dua orang itu adalah sahabat baiknya dan Bisman yang paling dia cintai, Feng Su. Dia selalu menganggap Lin An sebagai adik kandungnya sendiri. Jika ada barang bagus, dia selalu memikirkan Lin An. Dia mengeluarkan semua kristal hewan tingkat tinggi miliknya untuk membantu Feng Su naik tingkat, menjadikannya prajurit terkuat di suku Bisman. Namun dia tidak tahu bahwa mereka berdua sudah lama berselingkuh. Mereka tidak hanya membuangnya setelah memanfaatkannya, tetapi juga mengikatnya di sarang binatang buas yang berbahaya, menyiksanya siang dan malam dengan mengambil darah dan dagingnya. Kenapa kalian memperlakukanku seperti ini? Padahal aku begitu baik padamu, batin Xia Qing. Lin An berjongkok, mencubit dagu Xia Qing yang terkilir, matanya menatap dengan cemooh, dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, ingin tahu kenapa? Feng Su dan semua jantan selalu mengelilingimu. Kamu adalah bintang keberuntungan suku, tidak hanya memiliki kesuburan tertinggi tetapi juga memiliki sumber daya terbaik. Sedangkan aku seperti tikus di selokan, hanya bisa mengibaskan ekor dan memohon belas kasihan di sisimu. Hanya dengan mengganti seluruh darahmu ke tubuhku, dan setelah kamu mati, keberuntunganmu baru bisa sepenuhnya menjadi milikku. Xia Qing, aku akhirnya menang darimu. Suara tawa jahat itu berhembus di telinga Xia Qing. Pupil mata Xia Qing yang berwarna merah darah perlahan membesar. Ternyata Lin An sudah merencanakannya sejak awal. Sayang sekali dia selalu menganggap Lin An sebagai sahabat terbaiknya. Ternyata dia memelihara seekor ular berbisa di sisinya. Ah, benar, Lin An terkekeh pelan seolah teringat sesuatu sebelum Xia Qing sempat berpikir jernih. Kakakmu yang bodoh itu, demi mendapatkan kristal hewan untuk kenaikan tingkat Feng Su, mati tertimpa batu. Paman Lei yang ingin mencarimu ke hutan juga dimakan binatang buas. Kamulah yang menyebabkan kematian mereka. Tapi masih ada satu orang bodoh yang tulus menyukaimu, sayangnya dia sudah kamu campakkan dan sekarang menjadi budak hewan milikku. Dia tidak akan pernah bisa melawanku seumur hidupnya. Sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa menyelamatkanmu. Hati Xia Qing dipenuhi keputusasaan yang tak terbayangkan. Kakak dan Paman Lei ternyata juga mengalami kemalangan. Dan Yunze, satu-satunya jantan buas yang pernah tulus padanya, ternyata dipaksa menjadi budak hewan oleh wanita jahat Lin An ini. Dia salah. Dia benar-benar salah besar. Melihat ekspresi Xia Qing yang seperti abu kematian, Lin An sangat puas. Dia menghempaskan Xia Qing yang seperti lumpur busuk, lalu menoleh dan berkata dengan lembut, "Kak Feng, hari sudah larut, binatang buas itu pasti sudah lapar.
Wanita jalang ini biarkan saja digunakan untuk memberi makan binatang buas. Xia Qing hanya bisa melihat kedua orang itu pergi. Tak lama kemudian, hembusan napas berbau amis yang membawa aura kematian datang dari puncak gunung. Lin An bersandar di pelukan Feng Shu, melihat binatang buas itu masuk ke dalam sarang dengan alis yang diwarnai kegembiraan. Keberuntungan Xia Qing sekarang menjadi miliknya. Namun detik berikutnya, Lin An tiba-tiba memuntahkan seteguk darah segar. Yun Ze, bajingan itu. Dia ternyata tidak segan-segan mengorbankan separuh nyawanya untuk membatalkan kontrak budak hewan denganku secara paksa. Lin An memegangi dadanya, merasakan hilangnya kontrak itu. Matanya penuh dengan keterkejutan. Terlihat sesosok bayangan hitam secepat kilat menerobos masuk ke dalam sarang binatang buas. Lin An menyeka darah di sudut mulutnya dan tersenyum sinis. Yun Ze, budak rendahan ini. Memangnya kenapa kalau kamu membatalkan kontrak secara paksa? Hanya budak hewan dengan sisa separuh nyawa, masih berkhayal ingin menyelamatkan Xia Qing. Baguslah, biarkan dua sampah itu mati bersama. Di dalam sarang binatang buas, bayangan hitam yang berlumuran darah baru saja masuk ketika dia melihat seekor binatang raksasa sedang menggigit leher gadis itu. Jantan itu berlutut di tanah dengan mata yang hampir retak, meraung keras, dia sudah mati. Kalian semua jangan harap bisa hidup. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, matanya sudah dipenuhi dengan keputusasaan dan aura kematian. Dia mengulurkan tangannya membentuk cakar, dan dengan suara jelek, dia menembus jantungnya sendiri. Bungkusan kulit hewan yang dibawanya tiba-tiba terbuka, menjatuhkan tak terhitung banyaknya kristal hewan. Pada saat yang sama, cahaya berwarna ungu kemerahan meledak, membentuk awan jamur raksasa. Gelombang ledakan itu menyebar hingga ratusan mil. Bersamaan dengan itu, Lin An dan Feng Shu yang hendak pergi menampakkan wajah penuh ketakutan. Dia ternyata menggunakan kristal hewan untuk meledakkan inti energinya. Sialan, dari mana dia mendapatkan begitu banyak kristal hewan tingkat tinggi? Lari. Kata-kata itu belum selesai diucapkan, mereka berdua sudah benar-benar tertelan dalam awan jamur ledakan itu. Setelah suara ledakan itu berlalu, Xia Qing tiba-tiba membuka matanya. Dadanya naik turun dengan hebat. Menyusul ledakan itu, dia ternyata terlahir kembali. Dia kembali ke masa lalu, tepat sebelum dia ditipu dan wajahnya dihancurkan oleh Lin An. Terdengar lolongan serigala yang menusuk telinga, menyentak Xia Qing hingga sadar sepenuhnya. Dia buru-buru bangkit dan melihat 3 ekor serigala abu-abu dengan mata hijau menyala sedang menatapnya dengan ganas. Air liur terus menetes dari mulut mereka, cakar dan taring tajam seolah bisa merobeknya dalam sekejap. Sementara dia tidak bersenjata, dan di sekelilingnya hanya ada rumput liar, tak ada seorang pun. Tubuh Xia Qing sedikit gemetar, tapi tidak ada rasa takut di matanya. Sebaliknya, matanya diwarnai dengan kegembiraan yang sulit dideteksi. Penyiksaan bertahun-tahun telah lama membuat mentalnya berbeda dari orang biasa. Kamu pikir kamu pasti menang. Itu belum tentu, gumamnya. Baru saja kata-katanya selesai, seekor serigala abu-abu menggeram rendah, membuka mulutnya yang besar dan menerkam. Serigala besar itu seketika menindih tubuh gadis itu. Terdengar suara daging yang robek. 2 serigala lain di belakang tampak bersemangat dan hendak maju, namun mereka melihat gadis bertubuh kurus itu tiba-tiba membalikkan badan dan menunggangi serigala abu-abu itu. Dia membenamkan kepalanya di leher serigala, membuka mulut, dan dengan satu sentakan kepala yang kuat. Srek. Darah panas memuncrat ke wajahnya. Sekerat kulit lengkap dengan bulu serigala dirobek hidup-hidup, masih menyisakan tenggorokan yang merah segar. Langkah kaki 2 serigala lainnya seketika terhenti. Tatapan mereka ragu dan waspada menatap Xia Qing, seolah-olah jika gadis itu punya sedikit saja keberanian lagi, mereka akan segera maju merobeknya. Xia Qing menoleh, meludahkan kulit dan tenggorokan serigala dari mulutnya, lalu dengan kuat mendorong bangkai serigala yang sudah mati itu. Matanya yang dingin dan memikat seperti iblis menatap balik lurus-lurus. Setelah beberapa saat,
Dua serigala abu-abu itu merengek pelan seolah ketakutan, menghentakkan kaki di tempat, lalu berbalik dan lari menghilang ke dalam semak-semak. Heh, Xia Qing tersenyum dingin. Mau adu nekat denganku? Dia menyeka darah segar di wajahnya, baru saja hendak berdiri untuk melihat situasi saat ini, tiba-tiba terdengar suara tangisan panik dari kejauhan. Di sana, aku dan King bertemu binatang buas di sana. Ini semua salahku. Seharusnya aku membawa King lari bersama. Serigala itu begitu ganas, King mungkin sudah dimakan serigala. Lin An berjalan sambil menangis, memimpin para jantan menuju padang rumput liar. Belum juga mendekat, bau amis darah yang pekat sudah tercium. An, jangan menangis, ini bukan salahmu. Kalau bukan karena Xia Qing yang keras kepala ingin keluar suku, mana mungkin ada bahaya. Kamu juga lari untuk mencari bantuan para jantan demi menyelamatkannya. Dia cari mati sendiri, tidak boleh menyusahkanmu, hibur para jantan dengan hati sakit melihat Lin An menangis sedih. Lin An menunduk terisak, namun kilatan licik melintas di matanya. Dia sudah pergi begitu lama, Xia Qing pasti sekarang sudah dimakan serigala. Paling tidak, kulit halusnya pasti sudah dicakar hancur dan dia menjadi cacat. Di depan sana darah menggenang di tanah, di antara semak-semak samar-samar terlihat sesosok mayat. Bagus sekali, batin Lin An dengan gembira. Dia baru saja hendak menutupi wajahnya untuk pura-pura menangis histeris, ketika suara seperti hantu terdengar dari belakangnya. Kalian sedang mencariku. Suara tangisan berhenti mendadak. Lin An menoleh dengan kaget. Seorang gadis jangkung berlumuran darah berjalan keluar dari balik pohon. Meskipun penampilannya berantakan, tidak ada luka di tubuhnya, bahkan saat dia berjalan mendekat, dia membawa tekanan yang mengintimidasi. Kamu belum mati. Melihat Xia Qing utuh tanpa kurang suatu apapun, Lin An tanpa sadar berseru kaget. Bagaimana mungkin, dia akan memancing 3 ekor serigala. Xia Qing sedikit mengangkat sudut bibirnya, suaranya terdengar mengejek, kenapa? Kamu begitu berharap aku mati? Bagaimana mungkin, kita kan sahabat terbaik, aku mengkhawatirkanmu, syukurlah kamu tidak apa-apa, melihat darah sebanyak ini aku ketakutan setengah mati, kukira kamu dimakan serigala. Lin An terkejut dalam hati dan buru-buru mengalihkan pembicaraan dengan panik, lalu, mayat ini bagaimana ceritanya? Xia Qing maju dan menendang serigala abu-abu itu, memperlihatkan luka fatal yang mengerikan di lehernya. Melihat luka di leher serigala itu, semua orang terkejut. Lalu melihat bibir dan gigi Xia Qing yang merah karena darah. Kamu yang membunuh serigala ini? Lin An bertanya dengan tidak percaya, suaranya bahkan menjadi sedikit melengking. Bagaimana mungkin? Xia Qing, betina lemah yang tidak membangkitkan bakat apapun, bagaimana mungkin bisa membunuh serigala ganas? Dan membunuhnya hidup-hidup dengan menggigitnya sampai mati. Apakah dia sudah gila? Para jantan memandang dengan heran. Lin An baru sadar kalau dia kehilangan kendali diri. Dia mencubit telapak tangannya, memaksakan senyum prihatin dan berkata lembut, maksudku. Syukurlah kamu tidak terluka, tapi kamu tidak boleh melakukan hal bodoh lagi. Meskipun Feng Shu menolak untuk menjadi pasanganmu, kamu tidak boleh berpikir pendek. Xia Qing memasang ekspresi seolah melihat orang idiot. Apa kamu bodoh? Orang bunuh diri itu pakai pisau biar cepat, bukan lari memberi makan serigala. Senyum di wajah Lin An membeku. Sosok tinggi besar dengan marah melindunginya, memelototi Xia Qing. Kamu gila ya? An mengkhawatirkanmu, jangan tidak tahu diuntung. Xia Qing mendongak menatapnya, pasangan penjahat dan pelacur yang serasi. Di kehidupan sebelumnya, dia sepenuh hati menyukai Feng Shu, tapi pria itu terus menggantungnya, sambil berselingkuh dengan Lin An dan menerima kebaikannya. Mereka merendahkannya sampai ke debu, tidak hanya mengambil kristal hewan peninggalan kakaknya, tapi juga menggunakan perbekalan yang ditukar dengan nyawa kakaknya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Pada akhirnya, mereka menyiksanya sampai mati. Ada juga Lin An, yang menipunya dengan mengatakan bahwa Feng Shu menyukai betina yang tahan banting dan punya kepribadian.
Dia membiarkan dirinya terpapar matahari sampai hitam dan bertingkah semena-mena, sampai-sampai dibenci oleh seluruh suku. Semua perbekalan yang dikirim kakaknya juga dia berikan pada Lin An. Tak disangka, Feng Su malah semakin membencinya dan jatuh cinta pada Lin An yang lembut, perhatian, dan pengertian. Dia dulu mengira dirinya kurang baik dan hidup dalam rasa rendah diri. Saat ini adalah momen ketika dia mengetahui Feng Su menyukai Lin An, dan karena marah dia lari keluar suku lalu diserang serigala. Di kehidupan lalu, dia memang tidak mati, tapi kakinya patah dan wajahnya hancur. Ditambah lagi difitnah mandul, nasibnya sangat mengenaskan, menjadi monster yang dibenci semua orang. Xia Qing mendongak dan mencibir, terus kenapa? Kalau berani bunuh saja aku. Wajah Feng Su menjadi hitam karena marah. Xia Qing, jangan pikir karena kamu menggila aku akan berubah pikiran. Seumur hidup ini aku hanya akan berpasangan dengan An An. Aku tidak akan memilihmu menjadi pasanganku. Wah, aku iri sekali padamu, kata Xia Qing dengan wajah serius. Sudah jelek tapi percaya dirinya tinggi sekali. Feng Su tertegun, wajahnya makin hitam karena marah. Kak Feng, jangan marah, Qing pasti ketakutan, Lin An membujuk dengan lembut, menarik Feng Su kembali, lalu menatap Xia Qing dengan pura-pura sedih. Qing, meskipun hasil tesmu menunjukkan kesuburan 0, tapi kamu jangan putus asa. Yun Ze yang diaturkan kepala suku untuk menjadi suami hewanmu memang hanya bisman ular yang tidak punya ayah ibu dan tidak ada yang membantu, tidak sebanding dengan Kak Feng. Tapi dia jujur dan rajin. Asalkan kalian hidup baik-baik, siapa tahu ada keajaiban dan kamu bisa hamil anak. Kalaupun benar-benar seumur hidup tidak bisa punya anak, Yun Ze juga bisa merawatmu. Wajahnya penuh perhatian, tapi hatinya tertawa dingin. Si bodoh yang menyukai Feng Su ini pasti akan semakin membenci Yun Ze setelah mendengar ucapannya. Dia ingin membuat Xia Qing kehilangan segalanya. Asalkan Xia Qing menolak berpasangan dengan Yun Ze, dia bisa merebut Yun Ze nanti. Di masa depan akan banyak kesempatan untuk membunuh Xia Qing. Kepala suku sudah memberikan buah midi kepada Yun Ze untuk mengatasi Xia Qing yang keras kepala. Asalkan Xia Qing pergi, hari ini juga dia bisa mengambil Yun Ze. Terdengar suara tawa mengejek, Xia Qing tertawa saking marahnya. Baru kemarin dites kesuburan, kepala suku belum mengumumkannya, bagaimana kamu bisa tahu hasilnya? Yang tidak tahu pasti mengira kamu anak kandung kepala suku. Di kehidupan lalu, Lin An juga seperti ini, berkoar-koar demi kebaikannya sambil menjelek-jelekkan dirinya, membimbingnya untuk membenci Yun Ze sampai mati dan tidak mau berpasangan dengannya. Belakangan, Yun Ze malah menjadi budak hewan Lin An. Dirinya dengan bodoh membiarkan pasangan jahat itu menghisap darahnya, bahkan memberikan semua perbekalan peninggalan orang tuanya kepada mereka, membuat mereka semakin merajalela. Tapi kali ini, jangan harap bisa terulang. Mata Lin An berkilat panik. Aku juga cuma menebak. Qing, kamu begitu hebat, tapi kepala suku hanya memilihkan Yun Ze yang merupakan bisman tingkat 1 sebagai suamimu. Mungkinkah kepala suku tahu sesuatu? Namun Xia Qing langsung memotongnya dengan tatapan tajam, kamu cerewet sekali. Kenapa sekarang malah menghina Yun Ze cuma bisman ular? Atau maksudmu barusan sengaja supaya aku memandang rendah Yun Ze? Lin An menjadi panik. Entah dia mengakui atau menyangkal, semuanya salah. Bisman di sekitar juga mulai menunjukkan ekspresi curiga dan berbisik-bisik. Cukup, Feng Su memotong pembicaraan mereka. Dia menatap Xia Qing dengan marah. An demi kebaikanmu, kamu tidak berterima kasih malah memfitnah An. Kamu benar-benar makin menjijikkan. Dulu setiap kali dia mengatakan ini, Xia Qing akan panik dan minta maaf. Tapi kali ini Xia Qing menatapnya dengan jijik. Menjijikkan, baguslah, aku malah takut kamu merasa terlalu nyaman. Dia menoleh ke Lin An seolah teringat sesuatu. Kamu mengingatkanku, Yun Ze adalah suami hewanku. Sampah ini kuberikan padamu. Dia menepuk pipi Lin An dengan santai, lalu berbalik berjalan menuju rumah Yun Ze.
Dia sudah mengecewakan Yun Ze sekali, kali ini dia tidak akan membiarkan sejarah terulang. Lin An terpaku di tempat. Apa yang terjadi? Xia Qing kenapa seperti berubah menjadi orang lain? Bukankah dia paling mencintai Feng Su dan sangat membenci Yun Ze? Sepanjang jalan kembali ke suku, Xia Qing berhenti di depan sebuah gubuk kayu sederhana. Di kehidupan lalu, meskipun Yun Ze dijadikan budak oleh Lin An, tapi dia tidak berpasangan dengannya. Awalnya Yun Ze juga tulus menyukainya, hanya saja dia tidak tahu apakah setelah disakiti dan ditolak sekian lama, Yun Ze masih mau menerimanya. Dia dengan ragu mendorong pintu kayu. Namun detik berikutnya, Xia Qing melayang ke udara. Dia dipeluk oleh lengan yang kuat ke atas tempat tidur kayu. Aura agresif yang liar menindihnya. Roknya seketika tersingkap sampai pinggang. Xia Qing memekik kaget. Tepat ketika dia merasa akan terjadi sesuatu, kepala yang bergerak ke bawah itu tiba-tiba berhenti. "Kamu datang untuk apa?" Suara berat dan serak terdengar dari atas tubuhnya, penuh dengan penahanan diri dan ketabahan. "Kamu adalah suami hewan yang dipasangkan kepala suku untukku, tentu saja aku datang untuk menjadikanmu pasanganku," jawab Xia Qing dengan sangat tulus. Kedua tangannya juga mulai meraba-raba dengan nakal. Dia datang untuk menebus kesalahan pada suaminya, tentu harus menunjukkan ketulusan agar Yun Ze melihatnya. Tapi belum sempat menyentuh, kedua tangan besarnya ditahan dengan kuat. Yun Ze menggigit bibirnya hingga pecah, rasa sakit dan bau darah membuatnya mendapatkan kembali sedikit kewarasan. Dia berbisik marah, "Xia Qing, kamu mau mempermalukanku bagaimana lagi?" Xia Qing tertegun sejenak, lalu teringat. Di kehidupan lalu, dia mendengarkan hasutan Lin An, pura-pura setuju berpasangan, lalu memanggil betina lain di suku untuk menonton dan mengejek Yun Ze sebagai kodok yang ingin makan daging angsa. Yun Ze sangat terluka hatinya, sehingga bahkan setelah dipilih kepala suku menjadi suaminya pun, dia tidak pernah mendatangi Xia Qing. "Maafkan aku, dulu aku yang salah. Sekarang aku sudah sadar," Xia Qing menyesal bukan main, suaranya lembut namun tegas. "Yun Ze, jadilah pasanganku. Aku ingin menjadi wanitamu." Seumur hidup ini dia hanya menginginkan satu hati yang tulus. Mata Yun Ze dingin, menahan amarah, kekuatan di tangannya mengeras. "Kamu mau main muslihat apa lagi?" Dia tidak akan percaya satu kata pun dari mulut wanita ini lagi. Sakit, Xia Qing menarik tangannya, matanya tanpa sadar berkaca-kaca. Melihat air mata di mata gadis itu, hati Yun Ze melunak dan buru-buru melepaskan tangannya. Siapa sangka detik berikutnya tangan lembut itu memeluk pinggangnya. Bibir dingin menempel padanya, membuat api di tubuhnya semakin berkobar. Sudut bibir Xia Qing sedikit terangkat. Dia memang sedang bermain muslihat, tapi kali ini demi mendekati Yun Ze. Tubuh Yun Ze kaku, saat ini akal sehatnya benar-benar kalah. "Xia Qing, ini kamu sendiri yang minta. Kamu tidak punya kesempatan untuk mundur lagi." Dia menggertakkan gigi, suaranya suram memperingatkan. Namun Xia Qing malah mendongak dan menyumbat bibirnya, bahkan mempererat pelukannya sebagai jawaban. Yun Ze tidak lagi menahan diri, pinggangnya mendesak maju. Yun Ze kecil, seketika diselimuti kehangatan, membuatnya gemetar karena kenikmatan. Dia seketika berubah menjadi binatang buas paling primitif, menjalankan kewajibannya sebagai suami hewan. Manusia ular terlahir memiliki dua alat. Malam itu, Xia Qing tidak tahu sudah berapa kali dibuat sampai matanya terbalik. Dua benda kecil yang lucu itu selalu dalam keadaan mengisi penuh, tidak hanya padat tapi juga licin. Sampai langit mulai terang, Xia Qing akhirnya pingsan di tengah hentakan itu. Dia berniat menggunakan tindakan untuk menebus kesalahan agar Yun Ze tidak marah lagi, tapi dia lupa tubuhnya sekarang masih sangat rapuh, tidak sekuat dan setebal kulitnya di kehidupan lalu setelah disiksa. Dalam tidurnya, dia bermimpi tentang kakak dan paman Lei yang mati. Keduanya berdarah-darah, dia menangis tak terkendali, menyesal tiada akhir. "Feng Su, aku pasti akan membuatmu mati mengenaskan."
Di kehidupan ini dia pasti akan melindungi kakak dan paman Lei, membuat pasangan jahat itu membayar harganya. Yunze duduk di tempat tidur yang berantakan, menunduk menatap betina yang tidur nyenyak dalam pelukannya. Matanya yang dingin kini penuh kelembutan. Malam ini rasanya seperti mimpi. Namun detik berikutnya, air mata jatuh dari sudut mata betina itu, mulutnya menggumamkan nama pelan, Feng Shu. Tubuh Yunze menegang hebat. Matanya seketika dipenuhi amarah. Dia mendorong Xia Qing menjauh. Wanita ini ternyata masih memikirkan jantan itu. Bahkan dalam mimpi pun dia memanggil namanya. Mau berpasangan dengannya pasti juga demi agar Feng Shu tidak membencinya, kan? Xia Qing yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba jatuh ke lantai. Dia bangun dengan bingung, mengusap wajahnya yang basah, baru teringat apa yang terjadi. Kemarin kepala suku menipuku makan buah midi, makanya aku tidak bisa menahan diri. Kamu menyesal sekarang juga masih sempat. Aku bisa membatalkan kontrak pasangan denganmu. Saat itu Feng Shu masih bisa jadi suami pertamamu. Xia Qing baru mau bicara, tapi dipotong oleh suara galak dari atas kepalanya. Buah midi adalah sejenis buah perangsang. Banyak jantan tua suka memakannya saat berhubungan dengan pasangan. Tapi bagi jantan muda yang belum berpengalaman, itu adalah obat perangsang yang sangat kuat. Pantas saja Yunze semalam begitu sibuk. Xia Qing mendongak kaget. Saat ini wajah pemuda itu suram, menatapnya dengan jijik, tapi Xia Qing bisa melihat sedikit kerapuhan di sana. Mengikuti tatapannya, dia menunduk dan menyadari di bawah tulang selangkanya muncul tanda ular hitam. Ini adalah tanda kontrak pasangan. Di tubuh betina akan muncul pola bentuk hewan dari suami hewannya. Aku tidak mau Feng Shu atau siapapun, aku hanya mau kamu. Xia Qing segera menutupi ular hitam itu seolah barang berharga, menggelengkan kepala dengan kuat. Dewa hewan memberkati betina, mengizinkan betina memiliki banyak suami. Tapi jantan seumur hidup hanya bisa setia pada satu betina, jika tidak jantan itu akan terkena hukuman balik. Kamu masih mau membohongiku. Wajah Yunze semakin gelap. Di dunia ini tidak ada betina yang hanya memiliki satu suami. Dia yakin Xia Qing sedang mempermainkannya, kalau tidak mana mungkin dia mau berpasangan dengannya. Aku tidak bohong. Kalau kamu tidak percaya, aku akan membuktikannya dengan waktu. Xia Qing mengangkat 3 jari bersumpah. Yunze mendengus dingin, suaranya datar. Aku sudah memberimu kesempatan. Karena kamu tidak mau, batal, mulai sekarang walau mati pun jangan harap bisa menyingkirkanku. Dia menatap wajah Xia Qing tanpa berkedip, mencoba mencari sedikit saja rasa takut. Siapa sangka Xia Qing malah tersenyum, memeluk lengannya. Baguslah, kamu ternyata bersedia hidup semati denganku, pasti kamu sudah memaafkanku. Yunze tertegun, Xia Qing tersenyum padanya. Dia menatap betina di depannya dengan tatapan rumit. Apa sebenarnya yang dia inginkan? Melihat Yunze tidak mendorongnya lagi, Xia Qing tahu langkah pertamanya sudah berhasil. Dia tentu tahu luka yang dia berikan pada Yunze tidak bisa sembuh dalam sekejap. Dia akan terus berusaha sampai Yunze benar-benar menerimanya. Xia Qing melihat sekeliling gubuk kayu yang bobrok dan kosong melompong. Satu-satunya tempat tidur bahkan sudah roboh karena olahraga keras mereka semalam. Pipinya sedikit memanas. Dia melepaskan tangannya dan membuang pikiran kotor. Yunze hidup hemat tapi memberikan semua barang terbaik untuknya. Dan barang-barang itu di kehidupan lalu dengan bodohnya dia berikan ke Lin An. Lin An dan Feng Shu hidup enak dengan barang-barang itu. Itu semua adalah perasaan tulus Yunze untuknya. Sumber daya itu hari ini harus diambil kembali semuanya tanpa sisa. Seumur hidup ini tidak boleh lagi menguntungkan pasangan anjing itu. Yunze, aku ada urusan, mau cari Feng Shu sebentar. Mendengar nama Feng Shu, tatapan Yunze menjadi dingin. Katanya hanya menginginkannya, tapi begitu cepat sudah tidak tahan lagi. Benar saja dia cuma bohong. Aku tidak bisa mengaturmu. Yunze dengan marah menepis lengannya, berdiri, dan berjalan keluar gubuk.
Kenapa tiba-tiba marah lagi? Aku kan belum selesai bicara, gumam Xia Qing pelan. Dia menyambar 2 buah midi lalu keluar pintu, karena dia punya firasat meminta kembali barang tidak akan berjalan mulus. Di balik pohon tua di samping gubuk, Yunze melihat Xia Qing keluar dengan wajah yang sangat menyeramkan. Kenapa dia bisa keluar dari gubukmu? Huda, satu-satunya teman baik Yunze, melihat kejadian itu dengan mulut ternganga kaget. Yunze, kamu gila ya? Betina manja, berhati jahat, hitam, dan jelek seperti dia, apalagi kesuburannya nol, mana pantas buat kamu. Huda melompat-lompat kesal membela sahabatnya. Namun Yunze malah mengambil segenggam rumput bercampur tanah dan menyumpalkannya ke mulut Huda. Tutup mulutmu, dia sekarang pasanganku. Aku tidak izinkan kamu bicara begitu tentangnya. Mif, Huda gemas setengah mati. Dia benar-benar ingin membelah kepala Yunze untuk melihat isinya apa. Apa bagusnya betina jahat itu? Tapi Yunze malas meladeninya dan berbalik pergi. Semalam betina kecilnya kelelahan, dia harus pergi berburu untuk memberinya makan. Di sisi lain, Xia Qing sampai di depan gubuk kayu Feng Shu. Dia mengepalkan tangan dan menggedor pintu dengan keras. Pintu terbuka, ekspresi jijik melintas di wajah Lin An. Dia baru saja mau memamerkan senyum munafiknya, tapi begitu mulutnya terbuka, Xia Qing dengan kecepatan kilat menyumpalkan 2 buah midi ke mulutnya, lalu mencengkeram dagunya memaksanya menelan. Kamu kasih aku makan apa? Lin An mundur sambil menutup mulut dengan panik. Feng Shu mendengar keributan dan keluar, memelototi Xia Qing dengan marah. Xia Qing, kamu kumat gila lagi. Xia Qing tersenyum miring dan jahat. Jangan buru-buru memarahiku. Aku sarankan kamu cepat bawa dia masuk kamar. 2 buah midi sudah masuk perut, entah kamu sanggup melayaninya atau tidak. Kalau tidak sanggup, dia mungkin harus mencari jantan sekampung untuk memuaskannya. Kamu, betina jahat, kamu kasih An buah midi. Feng Shu sangat terkejut. 1 buah midi saja bisa membuat Bisman terbakar gairah, dia malah memberi 2 sekaligus pada Lin An. Saat ini Lin An di sebelahnya pipinya sudah memerah, seluruh tubuhnya panas. Tangannya merangkul leher Feng Shu, sambil menarik-narik kulit hewan di tubuhnya dan menggeliat tak karuan. Kak Feng, cepat berikan padaku, aku tidak tahan. Menghadapi situasi ini, Feng Shu sebagai jantan yang sehat mana mungkin tidak bereaksi. Wajahnya langsung menggelap. Dia memelototi Xia Qing dengan tajam, lalu menggendong Lin An dan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, dari dalam rumah kayu terdengar suara teriakan semalaman. Mungkin karena efek memakan buah midi, suara desahan itu terdengar silih berganti semakin keras, bahkan terdengar jelas hingga jarak 3 mil. Kejadian ini seperti menyodok sarang lebah. Para jantan yang mendengar suara itu seketika memadati seluruh halaman. Di kehidupan sebelumnya, Lin An adalah bunga pergaulan di suku. Dia tidak hanya membuat Feng Shu mati kutu, tetapi juga menggunakan kata-kata manis untuk menggantung banyak jantan lain. Para jantan yang terpesona itu masing-masing berpikir bahwa Lin An paling menyukai mereka, dan berpikir bahwa merekalah yang akan menjadi suami pertama Lin An di masa depan. Lin An menjalani hidup yang sangat nyaman menggunakan sumber daya yang ditipu dari mereka. Sekarang, mendengar suara pergulatan yang semakin keras dari dalam rumah, pertahanan hati mereka seketika hancur. Ternyata Lin An selama ini hanya mempermainkan mereka. Satu persatu dari mereka mengertakkan gigi karena benci. Saat ini, citra indah Lin An di hati mereka seketika runtuh tak bersisa. Namun, pelaku utama dari kejadian ini, Xia Qing, malah langsung tidur siang di bawah pohon di sampingnya. Sampai tengah hari, kedua orang yang baru selesai bersenang-senang itu berjalan keluar dengan terlatih-tatih. Di bawah mata Feng Shu terdapat lingkaran hitam dan wajahnya pucat, sedangkan wajah Lin An merah merona. Hanya saja, saat melihat ekspresi kecewa dari sekumpulan jantan di luar rumah, wajahnya seketika pucat pasi karena panik. Dia ingin menjelaskan, tapi semua penjelasan terasa begitu lemah.
Dia hanya bisa menggertakkan gigi gerahamnya dan menutup mulut, menelan pil pahit ini. Di antara jantan lain dan Feng Shu, dia hanya bisa memilih satu. Baiklah, kalian sudah selesai bersenang-senang, sekarang giliranku. Xia Qing menepuk tangannya dan berjalan ke hadapan mereka berdua. Lin An, kembalikan kristal hewan yang dulu aku simpan padamu. Kristal hewan apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ekspresi Lin An membeku, matanya mulai menghindar. Xia Qing menghitung dengan jari-jarinya dan berkata, kamu dan Feng Shu, serta ayah ibumu sekeluarga, apa yang kalian makan, minum, pakai, gunakan, dan juga kristal hewan, semuanya berasal dariku. Kamu tidak lupa, kan? Feng Shu dengan wajah gelap menoleh ke arah Lin An dan berkata, kamu mengambil barangnya. Lin An selalu bermurah hati dalam memberi. Feng Shu baru sadar sekarang, ternyata barang-barang itu diambil Lin An dari orang lain. Xia Qing menyipitkan matanya, tersenyum menatap Feng Shu dan berkata, kristal-kristal hewan itu semuanya masuk ke perutmu, kan? Sekarang kamu adalah suami hewan Lin An, kamu punya kewajiban untuk membayar hutang Lin An. Wajah Feng Shu seketika menjadi hijau karena marah. Tidak disangka dia berpasangan dengan Lin An malah langsung menanggung hutang kristal hewan setumpuk. Tapi dia memang menyerap kristal hewan itu untuk naik tingkat menjadi Bisman tingkat 2. King, ada apa bicarakan baik-baik, bisakah kita duduk dulu? Lin An kehilangan muka, dia menarik tangan Xia Qing ingin masuk ke dalam rumah dulu. Jika masalah ini membesar, dia tidak akan punya muka untuk tinggal di suku angin hitam. Tapi Xia Qing dengan tanpa ekspresi menepis tangannya. Aku tidak mau masuk ke tempat kotor semacam itu. Kalau ada yang mau dibicarakan, selesaikan di sini. Cepat kembalikan kristal hewannya. Aku bukan tidak mau mengembalikan. Kalau kamu minta aku mengembalikan barang, harus ada buktinya dong, kata Lin An dengan canggung menarik kembali tangannya dan bersikeras. Xia Qing tertawa sinis. Semua orang juga tahu bagaimana kemampuan keluarga kalian. Semuanya malas bekerja, tapi bisa makan sampai gemuk dan putih bersih. Memangnya barang yang kalian pakai bisa jatuh dari langit? Bukankah itu semua hasil menipu dari aku dan orang-orang di sini? Lin An masih ingin menyangkal, tapi melihat ekspresi marah jantan lainnya, dia langsung tidak berani membantah. Dia takut memicu amarah orang banyak. Apa yang An hutang padamu, akan aku kembalikan. Kamu pulang dulu, beri aku waktu. Urat nadi di dahi Feng Shu menonjol, dia berkata dengan nada memerintah. Namun Xia Qing mendengus, tidak tergerak. Aku mau sekarang juga. Kalau kalian tidak bayar, aku akan cari kepala suku. Biar kepala suku memberi perintah, mulai sekarang semua sumber daya Feng Shu menjadi milikku, sampai semua kristal hewan lunas. Lin An dengan marah berseru, kepala suku tidak akan. Xia Qing mengangkat alis, menyipitkan mata menatapnya dengan penuh selidik. Kenapa kamu begitu yakin? Jangan-jangan kepala suku juga sekongkol denganmu. Kalian cukup. Saat itu suara berat memotong pembicaraan mereka. Masalah kecil saja dibuat heboh begini. Xia Qing, apa kamu ingin membuat suku tidak tenang? Terlihat seorang jantan parubaya mengenakan kulit hewan dan hiasan tulang hewan berjalan keluar dari kerumunan. Begitu datang, dia langsung mengarahkan tombaknya pada Xia Qing. Seolah-olah seluruh kejadian ini adalah kesalahan Xia Qing seorang. Kepala suku, kalau 100 lebih kristal hewan dianggap masalah kecil, lalu apa yang masalah besar? Xia Qing mendongak, menatap mata kepala suku tanpa rasa takut sedikitpun. Kepala suku terdiam sesaat, wajahnya semakin gelap. Dia menoleh pada Lin An dan Feng Shu dan membentak, masih bengong apa lagi? Kalau hutang kristal hewan orang, cepat kembalikan. Si bodoh ini hampir menyeretnya ke dalam masalah juga. Kalau semua orang tahu dia pilih kasih, jabatan kepala suku ini bisa berakhir. Lin An dan Feng Shu dengan tidak rela menundukkan kepala, dan dengan cepat mengeluarkan semua kristal hewan dari rumah. Xia Qing memasukkan kristal hewan tingkat 2 dan 3 ke dalam pelukannya, menunjukkan senyum puas.
Dengan kristal-kristal ini, dia yakin kekuatan Yunze bisa naik satu tingkat lagi. Saat itu Huda dan Yunze baru pulang berburu. Mereka melihat seorang anggota suku dengan cemas menunjuk ke arah rumah Feng Shu, sepertinya ada hubungannya dengan Xia Qing. Maka belum sempat anggota suku itu selesai bicara, Yunze segera melempar hasil buruannya dan berlari keluar. Wanita ini benar-benar pembuat onar. Huda buru-buru memungut hasil buruan dan bergegas menyusul, meninggalkan anggota suku itu berdiri bingung di tempat sambil menggaruk kepala. Aku belum bilang ada masalah apa, kenapa kalian marah begitu? Dia hanya ingin bilang, Yunze, hari baikmu sudah datang. Xia Qing sekarang sudah berubah baik dan menjadi wanita kaya kecil. Lalu semua orang melihat seekor ular hitam besar dan seekor rubah bulu campuran berlari kencang di dalam suku. Baru lari setengah jalan, mereka bertabrakan dengan Xia Qing yang sedang memanggul karung kulit. Yunze berubah menjadi wujud manusia, tanpa sadar mengerutkan kening. Kenapa wanita ini membawa barang seberat ini sendiri? Karung kulit hewan itu sampai terseret di tanah. Melihat Yunze, mata Xia Qing berbinar. Pipinya memerah, teringat semalam Yunze menghajarnya habis-habisan. Tangannya melemas, karung kulit hewan terjatuh, dan kristal hewan di dalamnya berhamburan keluar. Huda di belakangnya membelalakan mata sampai lupa berubah menjadi wujud manusia, berkata dengan bahasa hewan, astaga. Kristal hewan sebanyak ini, kamu dapat dari mana? Yunze bahkan tidak menoleh, dia menyamping dan menendang rubah bulu campuran itu hingga terbang melengkung. Yunze dengan cekatan memungut kristal hewan, mengambil alih karung kulit dari Xia Qing dan berkata, mau kemana? Aku antar. Suaranya dingin dan menjaga jarak, tanpa emosi sedikitpun. Dia bahkan tidak bertanya dari mana asal kristal hewan itu. Xia Qing mengerjapkan mata dan tersenyum manis, pulang ke rumah kita. Senyum yang cerah dan mempesona itu membuat Yunze tertegun sejenak. Pulang ke rumah. Dia bilang itu rumah mereka. Lapisan es di dasar mata Yunze seketika mencair beberapa bagian. Dia segera melangkahkan kaki panjangnya, tidak lagi menjaga jarak di belakang. Di dalam gubuk kayu, Xia Qing menuangkan semua kristal hewan. Seperti anak kecil yang pamer harta, dia mengambil sebuah kristal hewan tingkat 2 dan menaruhnya di tangan Yunze. Aku betina biasa, tidak bisa menyerap kristal hewan. Kamu serap dulu kristal tingkat 2 ini. Nanti kalau kamu sudah naik tingkat, kristal tingkat 3 ini juga kuberikan padamu. Tatapan Yunze dalam dan rumit. Kenapa tiba-tiba kamu begitu baik padaku? Aku kan tidak bisa menyerap kristal hewan, tentu saja kristalnya diutamakan untukmu, jawab Xia Qing dengan wajar. Menatap mata gadis yang cerah dan menggoda itu, Yunze buru-buru berkata, ada satu cara agar betina juga bisa menyerap kekuatan kristal hewan, yaitu dengan kawin. Belum selesai dia bicara, sepasang lengan lembut sudah melingkar di lehernya. Tubuh Yunze kaku. Belum sempat dia bereaksi, dia sudah dijatuhkan ke lantai oleh betina kecil yang lembut itu. Adik kecilnya yang tidak patuh langsung berdiri tegak. Xia Qing mengangkat pandangan menatap wajah tampan di depannya, mengangkat bibir, dan bersuara menggoda, aku ingin menyerap kristal hewan, tapi lebih ingin kawin denganmu. Belum sempat Yunze sadar, Xia Qing bangkit dan langsung duduk di atasnya. Manusia ular yang memiliki 2 senjata, memang hebat. 2 benda kecil yang lucu itu membuat semuanya terisi penuh. Rasa penuh itu membuat Xia Qing tanpa sadar mendesah. Di kehidupan lalu mereka saling melewatkan, sekarang dia mengerti perasaan Yunze, tentu saja harus menebusnya dengan baik. Terlebih lagi, dia juga sangat menyukai posisi ini. Napas Yunze tercekat, dia tidak lagi menahan diri, membiarkan api gairah membakar mereka berdua. Keduanya seolah melebur menjadi air, menyatu dan berpisah silih berganti. Diiringi suara berderit tempat tidur kayu, membawa gairah selangkah demi selangkah menuju puncak. Keduanya terus bertarung, hingga larut malam sebelum Xia Qing tertidur pulas. Saat bangun lagi, hari sudah pagi di hari kedua.
Mengingat adegan mereka berdua berusaha keras menyerap kristal hewan semalam, wajah Xia Qing memerah. 2 hari berturut-turut, stamina Yunze sama sekali tidak berkurang, malah semakin menjadi-jadi. Dia hampir tidak sanggup meladeninya. Saat Xia Qing masih melamun, Yunze masuk dari luar, membawa semangkuk air hangat dan menyerahkannya padanya. Xia Qing mendongak dan melihat Yunze yang tanpa ekspresi, tapi telinganya merah padam. Benar saja, terdengar suara jernih Yunze, aku sudah naik tingkat. Sekarang sudah jadi Bisman tingkat 2. Ini semua berkat kristal hewan tingkat 2 darimu. Mendengar Yunze naik tingkat, mata Xia Qing berbinar. Tidak disangka Yunze punya potensi besar. Saking semangatnya, dia bergerak sedikit, tiba-tiba terdengar suara mendesis. Cahaya berwarna merah dan ungu melintas. Mangkuk batu di tangannya langsung retak. Yunze sangat sigap, dengan satu tepisan dia membuang mangkuk yang pecah itu dan berkata dengan tegang, apa kamu terluka? Xia Qing menggelengkan kepala dengan bingung. Aku tidak terluka, hanya saja, cahaya di ujung jari tadi itu apa? Kalau dia tidak salah ingat, saat Yunze menggunakan bakatnya juga akan muncul cahaya berbeda warna. Itu adalah bakat elemen petir dan api. Kamu membangkitkan 2 bakat sekaligus, kata Yunze dengan gembira. Yunze, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Xia Qing dengan senang memeluk leher Yunze dan mencium pipinya. Setelah punya bakat, Xia Qing tidak sabar ingin mencobanya. Hanya saja meski sudah mengerahkan tenaga, selain sedikit asap putih, tidak ada reaksi apapun. Kenapa begini? Energinya lemah sekali. Kalau mau mengasapi Feng Shu sampai mati, aku duluan yang mati kelelahan, keluh Xia Qing. Melihat ketidaksabaran Xia Qing, Yunze segera mengangkat tangan membungkus ujung jari Xia Qing. Jangan dipaksakan, kamu baru bangkitkan bakat, wajar kalau belum bisa keluar. Kalau kamu mau latihan, nanti aku antar ke hutan untuk latihan. Mendengar ucapan Yunze, Xia Qing bersemangat lagi. Dia baru saja bangkit, tidak bisa langsung jadi ahli dalam semalam. Kalau begitu tolong ya. Malam ini lanjut serap kristal lagi, usahakan semua kristal ini terserap habis. Mendengar, lanjut serap kristal, wajah Yunze mau tak mau memanas. Kruk, Xia Qing berbunyi tanpa ampun. Kamu sudah 2 hari tidak makan. Aku pergi olah hasil buruan dulu buatkan daging panggang untukmu. Melihat sosok Yunze yang lari terbirit-birit, Xia Qing tertawa geli. Lari kenapa sih? Maksudku malam nanti, bukan mau memakanmu sekarang. Yunze adalah ular yang suka makan makanan dingin, jadi di rumah tidak ada kayu bakar. Xia Qing berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi mencari kayu bakar. Siapa sangka, baru saja selesai mencari kayu bakar dan belum keluar dari hutan, dia berpapasan dengan Feng Shu. Xia Qing, kamu menguntitku. Aku sudah berpasangan dengan An, kamu masih mau menggangguku sampai kapan? Feng Shu dengan wajah jijik menghalangi jalannya. Xia Qing mengerutkan alis. Aku menguntitmu, mukamu tebal sekali. Kamu betina, malah datang cari kayu bakar, bukankah demi menemuiku? Feng Shu mendengus dingin. Teringat kejadian memalukan kemarin, suaranya berhenti sejenak lalu berkata, tapi aku bukan tidak bisa memaafkan. Asalkan kamu memberiku beberapa kristal hewan, aku bisa tidak mempermasalahkan penghinaanmu kemarin. Xia Qing tertawa saking kesalnya dengan tingkah orang ini. Kamu bilang tidak mempermasalahkan. Benar, kalau kamu memberiku kristal hewan tingkat 3, aku bisa membantumu membujuk An supaya dia berbaikan denganmu. Feng Shu bersikap angkuh seolah sedang beramal. Lin An pernah bilang padanya, orang tua Xia Qing sudah meninggal, kakaknya bodoh, tidak punya sandaran, jadi yang paling dia hargai adalah teman ini. Mendengar kepercayaan diri yang tak berdasar ini, kepalan tangan Xia Qing mengeras. Kepala orang ini pasti kejepit pintu. Bagaimana bisa dulu dia menyukai orang idiot macam ini? Dia merasa tak habis pikir. Tak jauh dari sana, Huda melihat kejadian ini.
Dia kaget sampai menutup mulutnya, lalu berbalik dan buru-buru mencari Yunze yang sedang mencuci hasil buruan di tepi sungai. Dari jauh suaranya yang lantang sudah berteriak, "Gawat Yunze! Xia Qing si betina jahat itu, dia pergi menggoda Feng Shu lagi." Mendengar hal itu, lempengan batu yang digunakan Yunze untuk menaruh daging memancarkan kilatan cahaya ungu, dan seketika terbelah dua. Wajah tampannya langsung gelap seolah bisa meneteskan tinta hitam. Huda gemetar seluruh tubuh, buru-buru mundur 2 langkah. "Kamu jangan emosi dulu. Betina jahat itu sekarang sedang di hutan kecil bersama Feng Shu. Kamu kalau ke sana sekarang pas banget bisa tangkap basah." Tapi adegan ngamuk yang dia bayangkan tidak terjadi. Yunze membungkuk memungut daging di sungai, mencucinya bersih dan menaruhnya di atas daun. Gerakannya yang pelan dan teratur seolah-olah amarah barusan tidak pernah ada. Huda melongo. Jelas-jelas tadi dia terlihat seperti mau mencekik orang, kenapa tiba-tiba jadi begitu tenang? Yunze berkata tanpa terburu-buru, "Betina kecil hari ini memanggilku Ahze. Dulu dia kalau lihat aku panggilnya, sampah. Jadi aku sekarang percaya dia tidak akan macam-macam. Kamu pasti salah lihat, dia sudah makan kenyang, tidak akan pergi cari Feng Shu. Semalam dia sudah merawat Xia Qing sampai tidak punya tenaga untuk menggerakkan jari. Dia sudah memberinya makan sampai kenyang dan penuh. Mana mungkin dia masih keluar cari jajanan liar. Kalau sudah makan kenyang, kenapa kamu masih siapkan daging sebanyak ini?" Huda bingung mendengar ucapan Yunze. Di dalam hutan, Feng Shu dengan wajah penuh percaya diri mendesak layaknya sedang bersedekah. "Sudah pikir belum? Waktuku tidak banyak." "Pikir gundulmu." Xia Qing tidak tahan lagi memutar bola matanya. Dia langsung mengambil sebatang kayu dan mengayunkannya ke arah adik kecil, Feng Shu. Dia bukan orang yang sabar. Tanpa filter, bakat tingkat tinggi, yang dulu membutakannya, Feng Shu yang sekarang baginya bahkan lebih rendah dari kotoran anjing. "Ark!" Feng Shu membungkuk kesakitan, urat di dahinya menonjol. Dia mendongak dengan marah luar biasa. "Xia Qing, kamu berani memukul bagian paling rapuh jantan." Xia Qing membuang kayu itu, dengan wajah jijik mengelap tangannya dengan daun. Melihat penampilan Feng Shu yang menyedihkan, dia teringat sesuatu. Sekarang Lin An dan keluarganya tinggal di rumah yang dibangun kakaknya untuknya. Dia menunduk menatap Feng Shu dan berkata dengan dingin, "Pulang dan sampaikan pada Lin An. Cepat kosongkan rumahku, bereskan sampai bersih dan pergi. Sebelum besok siang harus segera pindah. Kalau tidak pindah, jangan salahkan aku bertindak kasar." Mengingat dulu dia menjadi budak cinta sampai memberikan rumah kepada orang lain, dia jadi kesal sendiri. Saat Xia Qing sampai di rumah, Yunze sedang di depan pintu menusuk potongan daging dengan kayu. Xia Qing mengambil daging dari tangannya, tersenyum dan berkata, "Daging ini terlalu tebal, kalau dipanggang nanti setengah matang dan tidak enak. Biar aku yang buatkan makanan enak." Yunze menyipitkan matanya. "Kamu bisa mengolah makanan." Dia belum pernah melihat Xia Qing menyalakan api. Xia Qing tersenyum percaya diri. Di kehidupan lalu saat dikurung, dia pernah kabur sekali. Di hutan dia hampir mati, untungnya bertemu seorang betina baik hati. Betina itu sangat istimewa, berbicara bahasa yang tidak dia mengerti, dan makanan buatannya sangat lezat. Dia juga belajar sedikit. Meskipun Yunze tidak percaya dia bisa membuat makanan enak, dia tetap menyerahkan bahan makanan padanya. "Kamu cari mangkuk besar, lalu cari beberapa batu yang rata," perintah Xia Qing. Xia Qing pergi ke padang rumput di samping. Tak lama kemudian dia kembali membawa jahe liar, daun bawang, dan segenggam tanaman herbal. Dia berniat merebus sepanci daging rusa. Melihat Xia Qing sembarangan memasukkan tanaman aneh, Yunze tidak berkomentar. "Cuma seekor rusa, kalau terbuang ya biarlah terbuang. Aku barusan ketemu Feng Shu." Xia Qing mengaduk makanan dengan tongkat kayu, tiba-tiba berbicara. Tubuh Yunze menegang, aura di sekitarnya jelas menjadi lebih dingin. "Tapi kamu tenang saja, aku sudah tidak suka Feng Shu.
Dulu aku buta, sekarang di hatiku cuma ada kamu. Dia baru saja kembali dan melihat wajah Yun Ze tidak enak. Karena mereka sudah jadi pasangan, tidak boleh ada rahasia lagi. Membuka hati akan baik untuk keduanya. Mendengar perkataan Xia Qing, ruang hati Yun Ze yang dingin dan gelap seolah tersinari sedikit kehangatan. Hati Yun Ze merasa jauh lebih hangat, tapi mulutnya tetap keras, urusanmu dengan dia, aku malas ikut campur. Melihat Yun Ze gengsi, Xia Qing mengatupkan bibir menahan tawa. Besok aku butuh bantuanmu lagi. Siapa suruh aku baru bangkitkan bakat, bahkan api kecil pun tak bisa keluarkan. Dia berencana besok pergi membakar rumah yang ditinggali Lin An itu. Tempat yang pernah ditinggali pasangan bajingan Lin An dan Feng Su itu, melihatnya saja dia sudah jijik. Tak lama kemudian, dari dalam panci tercium aroma yang menggoda. Sayang sekali kurang garam. Yun Ze biasa makan daging mentah, jadi sehari-hari tidak pakai garam. Maka Huda, si teman baik yang malang, di tengah omelannya dirampok sewadah besar garam oleh Yun Ze. Dengan adanya garam, rasa rebusan rusa itu langsung naik kelas. Makan kali ini sangat memuaskan. Yun Ze melihat betina kecil yang sibuk kesana kemari itu, semakin dilihat semakin dia suka. Tidak disangka Xia Qing si betina manja ini tahu cukup banyak hal. Sementara itu, di dalam gubuk kayu Lin An, ranjang kayu kecil berderit-derit berirama. Namun belum sampai 1 menit, tiba-tiba tidak ada suara lagi. Kak Feng, ada apa? Hari ini kok cepat sekali selesainya. Saat ini wajah Feng Su gelap. Tanpa bicara sepatah kata pun dia mengenakan kulit hewan, bangkit dan duduk di tepi tempat tidur. Kak Feng, kamu sebenarnya kenapa? Lin An memeluk pinggang Feng Su dari belakang dan bertanya dengan cemas. Feng Su terlihat kuat, baru berpasangan dengannya beberapa hari, masa sudah tidak sanggup? Kalau benar begitu, bagaimana dengan kebahagiaannya di masa depan? Wajah Feng Su suram, dia menahan tangan Lin An yang meraba ke bawah. Mungkin karena beberapa hari ini agak lelah. Dia mati pun tidak akan bilang pada Lin An, alasan hari ini baru sebentar sudah selesai adalah karena adik kecilnya dipukul kayu oleh Xia Qing. Dilukai oleh seorang betina di bagian itu, dia tidak sanggup menanggung malunya. Melihat Lin An agak tidak senang, Feng Su mengalihkan pembicaraan, kemarin Xia Qing bilang padaku, menyuruhmu mengembalikan rumahnya. Ekspresi Lin An membeku, dia tersenyum canggung karena merasa bersalah. Wanita jalan itu kenapa tiba-tiba ingat soal rumah lagi? Dia dan orang tuanya sudah tinggal begitu lama, sudah lama menganggap rumah itu miliknya sendiri. Orang-orang suku juga mengira rumah itu miliknya. Lin An tertawa dan berkata, tidak usah pedulikan dia. Dia itu gila, rumah ini kan tidak tertulis nama Xia Qing, emangnya dia bisa merebutnya. Kak Feng, nanti kamu harus bantu aku. Namun belum selesai bicaranya, di dalam rumah tiba-tiba muncul asap hitam pekat. Uhuk, ada apa? Dari mana asap ini? Lin An terbatuk-batuk hebat tersedak asap. Di luar rumah segera muncul cahaya api. Wajah Feng Su berubah drastis. Gawat, kebakaran. Wajah Lin An seketika pucat ketakutan. Bahkan tak sempat memakai baju kulit hewan, mereka berdua lari tunggang langgang keluar rumah. Kebakaran besar itu menarik perhatian banyak bisman untuk menonton. Siapa yang melakukannya? Siapa? Kalau aku tahu, aku pasti tidak akan mengampuninya. Ibu Lin An, Li Hua, membawa 2 suami hewannya berlari keluar, berteriak-teriak marah. Para bisman semua menonton pertunjukan. Rumah Lin An ini benar-benar ramai. Kemarin satu suku dipertontonkan adegan kawin, hari ini malah membakar rumah sendiri. Dari kerumunan terdengar suara manja yang penuh rasa syukur di atas penderitaan orang lain, Xia Qing. Lin An, kalian berdua ternyata ada hari di mana anjing menggigit anjing. Lin An menoleh, dan benar saja melihat Xia Qing sedang berdiri di samping rumah. Di sebelahnya, Yun Ze sedang menggunakan bakat elemen apinya untuk memperbesar kobaran api. Ah Ze, kerja bagus.
Lanjut bakar yang besar. Xia Qing di samping terus menyemangati. Api di rumah kayu itu langsung membara semakin ganas, hampir menyeret Lin An masuk lagi ke dalamnya. Pandangan Lin An menggelap, bulu rambut di kepalanya seketika hangus. Xia Qing, wanita jalang ini, ternyata berani membakar mereka. Melihat kepala suku datang, Lin An menangis tersedu-sedu. Kepala suku, Anda harus membela saya. Xia Qing hatinya jahat, ingin membakar mati kami sekeluarga. Kepala suku seketika naik pitam. Siang bolong membakar rumah orang. Xia Qing, kulihat kau sudah mau melawan langit. Dia berbalik dan mengangkat tangan hendak menamparkan wajah Xia Qing. Melihat tamparan sekuat tenaga kepala suku akan mendarat, kerumunan di sekitar segera menahan napas. Tapi kebanyakan dari mereka berpikir Xia Qing pantas mendapatkan tamparan itu. Betina jahat ini berani membakar rumah orang lain di siang hari bolong. Namun, tepat saat tamparan itu hampir mengenai wajah Xia Qing, sebuah tangan besar yang kuat mencengkeram pergelangan tangan kepala suku. Itu Yunze yang menghalangi di depan Xia Qing. Mata ular emasnya memancarkan kilat dingin saat dia berkata, "Kepala suku, memukul seorang betina, itu agak tidak pantas, kan?" Kepala suku malu dan marah, ingin menarik tangannya kembali, tapi ternyata tidak bisa digerakkan. Kamu sudah naik tingkat jadi Bisman tingkat 2. Kepala suku menatap Yunze dengan tidak percaya. Suku angin hitam hanyalah suku kecil terpencil. Di suku ini bahkan Bisman tingkat 1 pun jarang. Sebelumnya muncul Feng Shu yang tingkat 2 saja sudah luar biasa. Suku Bisman selalu menghormati yang kuat. Dia hanya Bisman tingkat 1, itu pun karena faktor usia makanya belum digulingkan oleh Feng Shu. Tidak disangka muncul lagi Yunze. Sepertinya posisi kepala sukunya dalam bahaya. Yunze dengan wajah dingin malas menjawab, hanya berdiri diam melindungi di depan Xia Qing, memasang ekspresi, siapa yang berani menyentuhnya harus melangkahiku dulu. Saat ini Lin An matanya merah karena iri. Xia Qing, wanita jalang ini, kenapa bisa memiliki Bisman tingkat 2 sebagai suami? Kenapa dia bisa sama dengan dirinya? Kepala suku, jangan dengarkan fitnah mereka. Aku hanya melihat rumahku sudah tua, jadi ingin membakarnya dan membangun ulang. Aku membakar rumahku sendiri, apa salah? Kepala suku mendengus marah, ini jelas-jelas rumah An, kenapa jadi rumahmu? Namun saat ini wajah Lin An memucat, dengan rasa bersalah ingin mengalihkan pembicaraan. Kepala suku, sepertinya ingatanmu buruk karena tua. Rumah ini dibangun oleh kakakku sebelum meninggalkan suku dengan tangannya sendiri untukku. Kenapa jadi milik Lin An? Xia Qing bertanya balik dengan suara lantang tanpa rasa takut. Kepala suku tertegun, marah dan ingin membantah. Tiba-tiba dari kerumunan ada Bisman yang berkata, rumah ini memang dibangun oleh Xia Chuan. Aku bisa bersaksi. Waktu itu aku dan banyak Bisman lain pernah melihatnya. Xia Qing mengangkat alis dan menoleh. Pemilik suara itu tak lain adalah betina bernama Yin Yue, yang tadi bilang dia dan Lin An, anjing gigit anjing. Dia mengenakan rok kulit macan tutul yang seksi, tubuhnya tidak terlalu tinggi tapi berlekuk indah, sangat mencolok di kerumunan. Jika Lin An adalah sahabat baiknya di kehidupan lalu, Yin Yue adalah musuh nomor satunya. Mereka saling tidak suka dan bertengkar mati-matian. Dia tidak menyangka Yin Yue justru membantunya bicara. Lin An, kamu lebih tidak tahu malu dari Xia Qing. Menguasai rumah orang dan benar-benar menganggapnya milik sendiri, kata Yin Yue dengan wajah meremehkan. Benar, aku juga ingat, Xia Chuan sebelum pergi bilang mau bangun rumah untuk adiknya. Ini memang rumah Xia Chuan untuk Xia Qing. Benar juga. Tapi aneh ya, kenapa rumah ini sekarang ditinggali keluarga Lin An? Berturut-turut para Bisman bersuara membenarkan bahwa Xia Chuan, kakak Xia Qing, bukan orang bodoh. Xia Qing dulu tidak disukai orang, sehingga tidak banyak yang memperhatikan mereka. Sekarang setelah diingatkan Yin Yue, semua orang baru ingat. Kepala suku, ini tidak bisa menyalahkanku. Kami membakarnya baik-baik. Siapa yang tahu mereka diam-diam masuk ke rumahku?
Xia Qing merentangkan tangan, mata Phoenix-nya berkedip polos. Mendengar perkataan Xia Qing, Lin An dan yang lainnya mengertakkan gigi karena marah. Awalnya ingin menggunakan alasan pembakaran untuk menghukum Xia Qing, sekarang alasan itu hilang. Dia hanya bisa menelan kerugian ini. Kepala suku makin marah sampai jenggotnya bergetar. Dia tahu Xia Qing sengaja. Meskipun kamu tidak sengaja, kamu tetap salah. An adalah betina dengan kesuburan tertinggi di suku, siapa tahu sekarang sudah mengandung anak. Pembakaranmu ini mungkin melukai anak di perutnya. Ibu Lin An, Li Hua, menunjuk hidung Xia Qing dan memaki. Xia Qing memutar bola matanya dengan jengah. Ya sudah, pulang sana ke rumahmu sendiri. Aku bukan bapak anaknya. Luka ya luka, apa urusannya denganku? Li Hua tersedak oleh jawaban Xia Qing, napasnya sesak, dan langsung pingsan karena marah. Feng Su dengan menggertakkan gigi maju ke depan. Xia Qing, cukup. Aku beri kamu kesempatan terakhir. Tapi kata-katanya belum selesai, sudah dipotong oleh bentakan Xia Qing. Kamu sampah, tutup mulut. Nyonya tua ini melihatmu saja jijik.